Yang menemani kita di alam kubur bukan keluarga kita, sebab keluarga kita juga akan pulang. Anak yang katanya cinta kepada orang tua yang katanya cinta kepada anak, suami yang katanya cinta kepada istri, istri yang katanya cinta kepada suami, tidak akan mau menemani di dalam kubur. Sementara yang kekal juga satu, yaitu amal yang akan menemani di alam kubur cuma amal. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wal jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya' wash syuhada' was salihin wal ulama'il 'amilin wal musannifil muqdizin. Wa nakhudhu khuzuzan ila al-imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi wal jami'i masyayikhina wa masyayikhina bil akhas Ki Haji Raden Abdul Mujib bin Kaji Ma'an Abbas bin Kaji Khazin Khairuddin. Wa nakhudhu ila Ki Haji Nurul Huda Nawawi wa li jami'i abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina ummi Ajazid Aizah wa Abi Haji Mawardi bin Kaji Syamsuri bin Kaji Ahmad Fadil bin Kaji Amrun bin Kaji Alwi bin Salihan bin Kaji Muzakir bin Kaji Azim. Allahumma mufa'na bi ulumihim wa barakatihim wa asrarihim. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Allah memberikan kita nikmat kesehatan. Allah memberikan kita nikmat umur yang panjang. Mudah-mudahan nikmat sehat dan nikmat umur yang panjang ini bisa kita manfaatkan untuk bertaqarrub kepada Allah, bisa kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar hidup kita menjadi berkah, agar kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya, kita semua kelak mendapatkan syafaah dari beliau
baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menjadi orang-orang yang selalu mencintai dan dicintai oleh beliau, yang merindukan dan dirindukan oleh beliau, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga mengakui dan diakui sebagai umat beliau, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kelak di hari di mana tidak akan ada yang bisa menolong kita kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat, untuk memberikan pertolongan. Dan siapa orang yang paling berhak mendapatkan pertolongan Rasul? Tidak lain, tidak bukan adalah umat-umatnya yang paling banyak bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin banyak kita bersolawat kepada Rasul, maka Rasul semakin kenal kepada kita. Sebaliknya, ketika kita jarang bersolawat kepada Rasul, maka Rasul pun juga tidak begitu mengenal kita, bahkan mungkin tidak mengenal kita sama sekali. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillah. Ibunda-ibunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali setelah beberapa minggu kita membahas tentang fikih kurban, yaitu hukum-hukum perihal-perihal yang berkaitan dengan kurban. Alhamdulillah, sekarang kita kembali melanjutkan kajian rutin kita, kitab Al-Adhkar An-Nawawi. Dan kebetulan bab kali ini adalah Kitabu Adhkaril Maradhi wal Mauti wa ma yata'allaqu bihima. Kitab membahas tentang zikir-zikir yang berkaitan dengan sakit, wal maut, dan yang berkaitan dengan meninggal dunia, wa ma yata'allaqu bihima, dan penjelasan-penjelasan atau hal-hal yang berkaitan erat yang berhubungan dengan sakit dan kematian. Sudah kita sama-sama fahami bahwa sakit itu salah satu sababun min asbabil maut. Allah kadang mengambil nyawa seseorang dengan diberi sakit oleh Allah. Dan sakit pun bermacam-macam. Ada orang meninggal karena sakit jantung, ada orang meninggal karena diabetes, ada orang meninggal karena sakit liver, ada orang meninggal karena asam urat, ada orang meninggal karena kolesterol, ada orang meninggal karena asam lambung, ada orang meninggal karena corona, dan lain sebagainya. Sakit itu merupakan sebab dari sebab-sebab kematian yang memang diciptakan oleh Allah. Sebab Allah di dunia ini kebanyakan memang memberikan sebab. Orang pengen punya uang, ya, maka kerja, usaha. Orang pengen sehat, jaga pola makan, minum makanan yang penuh vitamin dan lain sebagainya. Allah kebiasaannya memberi sebab, tapi kadang Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya, ada sesuatu yang Allah takdirkan tanpa sebab sama sekali. Allah tidak memberikan sebab sama sekali. Tiba-tiba orang itu meninggal padahal tidak sakit. Ada orang nggak kerja kok tiba-tiba kaya. Babi ngepet Ustaz, bukan. Ya wallahu a'lam. Min haitsu la yahtasib. Allah memberikan rezeki dari cara yang tidak terduga. Tapi kebanyakan Allah ini ada musababnya. Ada hukum adiyah yang dipakai di sini.
Tapi tidak selalu seperti itu. Kalau dibakar mesti kobong, mesti melepuh. Ada orang kebakar, ini tidak apa-apa, selamat. Salah satu contohnya apa? Siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam ketika kebakaran. Jadi kadang Allah menurunkan sebab, kadang Allah untuk menunjukkan kekuasaannya tidak perlu sebab. Termasuk tentang masalah kematian. Ada orang sakit, dia bisa sembuh sebab minum obat. Ada orang sakit, minum obat tambah parah. Justru ketika tidak minum obat, Allah sembuhkan dia. Ada yang seperti ada. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah yang mengatur semuanya. Apa kata Allah? Kita ini hanya mengikuti takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang terjadi di dunia ini tidak akan terjadi illa biidznillah, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita di sini jaga jarak, pakai masker, ini ikhtiar kita karena syariat mengajarkan itu. Karena memang melalui penelitian, melalui penelitian riset secara ilmiah, corona ini menular melalui pernafasan. Jadi jaga jarak, pakai masker, sering-sering cuci tangan dan lain sebagainya. Tapi apakah jaminan Allah ketika mentakdirkan kena corona, kena? Meskipun protek sekalipun. Meskipun protek sekalipun. Loh, berarti kita tidak usah pakai apa-apa toh kalau Allah mengizinkan? Tidak. Jadi kita kan tidak tahu akan kena atau tidak. Maka apa? Syariat kita jalankan. Ikhtiar kita lakukan. Ikhtiar kehati-hatian kita harus lakukan itu. Selebihnya doa kepada Allah. Selebihnya lagi tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita sudah menjalankan syariatnya. Kita sudah berdoa kepada Allah. Pada ujungnya kita tawakal kepada Allah, sudah. Karena semuanya Allah yang mentakdirkan. Kita tidak perlu takut, tidak perlu sok berani. Gitu. Ibunda-ibunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas babus istihbabil ikthari min dzikril mauti. Bab menjelaskan tentang anjuran memperbanyak min dzikril mauti, mengingat kematian. Jadi kita dianjurkan untuk memperbanyak mengingat kematian, sering-sering mengingat kematian. Lebih-lebih kita yang usianya sudah di atas 50. Niki yang hadir niki kebanyakan di atas 50 apa di bawah 50? Kok kayak masih 18-an semuanya? 18 cucunya. Kalau pakai masker 18, coba dibuka 63. Apalagi yang sudah mulai keriput, yang sudah mulai memutih, yang sudah mulai duduk tidak bisa dibuat lama, berdiri juga tidak bisa dibuat lama. Ini sudah harus lebih sering-sering mengingat kematian. Orang ketika mengingat kematian dalam satu riwayat dikatakan bisa menggugurkan dosa. Setiap kita mengingat kematian bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Salah satu cara kita mengingat kematian itu dengan ziarah kubur. Ziarah kubur salah satu manfaatnya litadzakkuril mauti,
untuk mengingat kematian. Kalau ke kuburan bukan selfie. Kita kadang nganter saudara kita, tetangga kita, sahabat kita, teman kita ke kuburan. Kita sibuk ngerumpi karena ketemu lama. Lama kita tidak ketemu. Jadi ketemu temennya, kebetulan yang mati teman SMP, teman SMA. Jadi malah sibuk ngobrol. Padahal kematian itu sendiri adalah peringatan untuk kita semua. Saat ada orang lain meninggal dunia, maka itu menjadi peringatan bagi kita, menjadi mau'idah bagi kita, menjadi pengingat bagi kita, menjadi teguran bagi kita, bahwa kita juga akan merasakan hal yang sama. Kalau kita menyaksikan saudara kita dimandikan, maka kita harus bertafakur bahwa kita pun juga sama akan dimandikan. Kalau kita melihat saudara kita disolati untuk yang terakhir kalinya, maka hendaknya kita bertafakur, kita bertadabbur bahwa kita kelak juga akan disolati. Kalau kita melihat, menyaksikan saudara kita diturunkan ke liang lahat, dimasukkan ke dalam kuburan, maka ketahuilah kita harus pandai-pandai merasa bahwa apa? Bahwa kita kelak juga akan diturunkan ke liang lahat itu, bahwa kita juga akan dimasukkan ke dalam lubang yang ukurannya 2 meter kali 1 meter atau bahkan lebih kecil dari itu. Jadi sekali lagi, kematian ini adalah peringatan bagi kita yang masih hidup. Warwaina, kami meriwayatkan bil asanidi as-sahihati, dengan sanad-sanad yang sahih, fi kitab Tirmidzi, di dalam kitab Sunan Tirmidzi, wa kitabin Nasa'i, kitab Sunan Nasa'i, wa kitab Ibni Majah, dan kitab Ibni Majah, wa ghairiha, dan yang lainnya. Banyak di dalam kitab-kitab hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, Rasulullah bersabda. Apa kata beliau? Aktsiru dzikra hadimil ladzat, perbanyaklah dzikra hadimil ladzat, mengingat hadimil ladzat, sesuatu yang menghancurkan kenikmatan, yakni al-maut. Apa itu sesuatu yang menghancurkan kenikmatan? Al-maut, kematian. Perbanyaklah, kata Rasul, mengingat kematian, kata Rasul. Orang ketika sering mengingat kematian, ketika di dalam sholat mengingat kematian, maka sholatnya akan khusyuk. Ketika kita sedekah ingat kematian, maka sedekahnya akan ikhlas. Ketika berkurban ingat kematian, maka kita berkurbannya juga lillahi ta'ala, litaqarrub ilallah, untuk taqarrub kepada Allah, mendekatkan, taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya sering kita dengar satu kalimat yang sangat bijak, yang luar biasa. Wa'amal lidunyaka, beramallah, bekerjalah, lidunyaka, untuk duniamu, ka'annaka ta'isu abada, seakan-akan engkau akan hidup selama-lamanya. Niki mengandung, kalimat niki mengandung motivasi untuk kita kalau bekerja niki harus giat agar kita sukses di dalam bekerja. Tapi ingat, ada kalimat lain, wa'amal li akhiratika, beramallah untuk akhiratmu, beribadalah untuk akhiratmu,
ka'annaka tamutu ghadan, seakan-akan engkau akan mati esok hari. Kita bayangkan saja, andai kata kita tahu kalau kita akan mati esok hari, maka insya Allah kita makan sudah tidak enak. Kita akan tahu kalau besok ba'da subuh kita akan meninggal dunia, maka kita sepanjang malam tidak akan pernah bisa nyenyak tidurnya. Bahkan kita berusaha beribadah kepada Allah karena ingin husnul khatimah. Mesti kita sholat, nangis kita sholatnya kalau ingat kematian. Orang yang ketika sholat ingat mati, nangis dia. Dia akan berlama-lama di dalam sujudnya. Dia akan berlama-lama minta kepada Allah. Dia akan berlama-lama beristighfar kepada Allah. Dia akan berlama-lama memohon ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, karena ingin meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Jadi di sini baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekali lagi menganjurkan kita untuk banyak-banyak mengingat kematian. Seperti yang Tiang sampaikan dalam riwayat yang lain, itu dikatakan bahwa mengingat kematian itu bisa menghapus dosa-dosa kita. Namun kebanyakan di antara kita, apalagi kita yang hidup di akhir zaman ini, sebaliknya kita malah menghindar dari kematian. Kita malah tidak mengingat kematian, bahkan kita membenci kematian itu sendiri. Dan ini sudah diramalkan jauh-jauh hari oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu penggalan hadis yang lumayan panjang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Abu Daud, kata Rasulullah, wala yaqdhifannallahu fi qulubikumul wahna. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala akan menancapkan, menanamkan di dalam hati kalian semua, kata Rasul, al-wahna, suatu penyakit yang namanya wahan. Sahabat pada bingung, apa penyakit wahan itu? Karena baru disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Penyakit wahan bukan stroke, bukan gagal ginjal, bukan jantung, bukan diabetes. Kemudian ada yang tanya kepada Rasul, faqala qailun, ya Rasulullah, wa mal wahnu? Ada satu orang yang bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, wa mal wahnu? Apa itu penyakit wahan ya Rasul? Dijawab oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia, wa karahiyatul maut, dan benci kematian. Nih kalau ada orang, model-model orang yang dunia aja dipikirkan, sampai dia lupa kalau dia akan meninggal dunia. Bahkan dia itu merasa tidak akan pernah meninggal dunia. Dia terlalu sibuk dengan dunianya. Dia terlalu sibuk dengan pangkat jabatannya. Dia terlalu sibuk dengan semua urusan-urusan dunianya. Ini adalah penyakit wahan. Orang yang hubbud dunya sudah pasti dia karahiyatul maut, membenci kematian. Dia berusaha tidak ingat kematian. Sebab orang yang selalu mengingat kematian, mohon maaf, dia untuk urusan dunia tidak terlalu ngoyoh, kata orang Jawa. Tidak dengan segala cara ingin mendapatkan dunia. Cukup dia menjalankan perintah Allah, berikhtiar untuk mencari rezeki, selebihnya dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ingat,
syair Sayyidina Ali, dan sering sekali syair niki yang lantunkan, syair niki sering yang sampaikan. Apa kata Sayyidina Ali? Ya man bidun ya hushtaghala qad gharrahu tulul amal awalam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal. Al-mautu ya'ti baghtatan al-qabru sundukul amal isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal. Sayyidina Ali mengatakan, ya man bidunya hushtaghala, hei orang-orang yang selalu sibuk dengan dunianya, orang-orang yang selalu sibuk dengan urusan dunianya, qad gharrahu tulul amal, sungguh telah tertipu oleh angan-angan yang panjang, cita-cita yang tinggi, harapan-harapan yang muluk-muluk. Kita terlalu tinggi cita-citanya sehingga kita tertipu. Kita tidak sadar kalau usia kita ini tidaklah lama. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati, normalnya umur umatku, kata Rasul, lumrahnya, kata Rasul, baina sittina wa sab'in, antara 60-70 tahun. Itu kalau banyak sekarang kita saksikan orang-orang wafat, orang-orang meninggal dunia di bawah 60 tahun. Apa yang akan kita sombongkan? Masihkah kita lalai kepada kematian? Awalam yazal fi ghaflatin, apakah akan terus berada di dalam kelalaian hatta dana minhul ajal, sampai ajal itu betul-betul dekat, sampai ajal itu ada di kerongkongan, sampai nafas itu ada di kerongkongan, ruh sudah sampai di kerongkongan, waktu di mana taubat sudah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itu orang yang sudah akan tiba ajalnya, sudah sakratul maut, dia akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala semua tentang dirinya dan apa yang akan ia alami setelah kematian itu. Sehingga orang-orang akan menyesal semuanya. Yang baik akan menyesal, yang tidak baik akan menyesal, yang taat akan menyesal, yang ahli maksiat akan menyesal. Kenapa yang taat menyesal? Dia menyesal karena kurang banyak amalnya. Sementara yang maksiat akan menyesal karena kemaksiatan yang dilakukannya. Padahal saat itu, sementara saat itu sudah tidak bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya bisa mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, jika bisa engkau undur ya Allah sebentar saja. Laula akhartani ila ajalin qarib, sebentar saja. Saya kasih waktu 1 tahun, kasih waktu sebulan, kasih waktu sehari, kasih waktu sejam saja. Fa as-saddaqah, maka aku janji aku akan banyak bersedekah ya Allah. Wa aku minas sholihin, aku janji mau menjadi orang soleh. Aku berjanji ya Allah mau banyak amal ibadah. Aku berjanji ya Allah akan melakukan sholat sekhusuk mungkin. Aku berjanji ya Allah akan sholat malam. Aku berjanji ya Allah akan puasa terus menerus. Cuma saat itu sudah terlambat. Sudah tidak bisa kita. Tobat kita sudah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibunda-ibunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kematian ini pasti datangnya. Kita sering dengar kullu nafsin dha'iqatul maut.
Setiap yang bernyawa dha'iqatul maut, pasti akan merasakan kematian, akan mencicipi kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan sungguh hanya di hari kiamat nanti akan disempurnakan balasan-balasan oleh Allah Subhanahu wa taala, balasan untuk kalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang Allah selamatkan dari api neraka, wa udkhilal jannatah, dan Allah masukkan ke dalam surga, faqad faz, maka dia adalah orang-orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia yang sedang kita rasakan saat ini, yang sedang kita hadapi saat ini, illa mata'ul ghurur, melainkan kesenangan yang menipu, tipu daya semuanya. Tipu daya semuanya. Mobil yang kita pakai tipuan semuanya. Rumah megah yang kita miliki tipuan pada hakikatnya. Sebab semuanya akan pergi dari kita. Kalau tidak, kita yang akan pergi dari semuanya. Pilihannya cuma itu, cuma dua. Kalau bukan kita yang pergi, maka apa yang ada di sekeliling kita, apa yang kita miliki, yang akan pergi meninggalkan kita. Tidak ada yang lain. Kematian suatu yang pasti. Mau lari kemana? Kalau sudah waktunya tidak akan bisa dihindari. Silakan lari sejauh mungkin sampai tidak menemukan batas lagi di dunia ini. Maka kematian akan datang menjemput kita. Atau bahkan kita mau masuk ke dalam tanah, sedalam mungkin kita gali tanah itu untuk menghindari kematian, maka kematian itu akan datang menjumpai kita. Ainama takunu yudrikumul maut, dimanapun berada, dimanapun kalian berada, kematian pasti akan mendatangi kalian semua. Walau kuntum fi burujin musyayyadah, walaupun kalian semua berada di dalam sebuah benteng yang kokoh, yang dikunci serapat mungkin, sekuat mungkin, pasti kematian itu akan datang menjemput kita, pasti. Tadi awalam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal, keterusan dari syair tadi nih. Al-mautu ya'ti baghtatan, ketahuilah kematian itu akan datang tiba-tiba. Akan datang tiba-tiba, tanpa permisi, tanpa pamit, tanpa memberikan kode, tanpa memberikan tanda. Al-mautu ya'ti baghtatan, kematian datang dengan tiba-tiba. Tidak ada jaminan usia dipanggil lebih dulu. Bukan yang tua yang dipanggil lebih dulu. Bukan yang rambutnya putih lebih dulu daripada yang rambutnya hitam. Bukan yang kulitnya keriput lebih dulu dari yang kulitnya masih kencang. Bukan yang sakit diambil lebih dulu daripada yang sehat. Tidak. Semata-mata kita ini hanya menunggu antrian yang sudah ditentukan oleh Allah. Hari apa, tanggal apa, tahun berapa, jam berapa, dalam keadaan apa, di mana kita akan meninggal dunia. Sudah. Kita hanya menunggu. Kita hanya menunggu kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-mautu ya'ti baghtatan
al-qabru sunduqul amal. Dan ingat, kuburan itu tempat penyimpanan amal. Sudah kita sama-sama ketahui bahwa yang menemani kita bukan keluarga kelti. Yang menemani kita di alam kubur bukan keluarga kita. Sebab keluarga kita juga akan pulang. Anak yang katanya cinta kepada orang tua yang katanya cinta kepada anak, suami yang katanya cinta kepada istri, istri yang katanya cinta kepada suami, tidak akan mau menemani di dalam kubur. Tidak ada. Niki kan ada yang suaminya sudah meninggal nih. Waktu dikuburkan ada enggak yang mau nemenin di dalam kubur? Tidak ada. Keluarga semua, harta semua pulang. Dia pernah punya mobil di dunia, pulang dibawa sama keluarganya, dibagi ke ahli warisnya. Sementara yang kekal cuma satu, yaitu amal yang akan menemani di alam kubur. Cuma amal ibadah kita. Isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal. Bersabarlah atas kesulitan-kesulitan yang dialami di dunia ini. Kita diuji oleh Allah. Memang dunia adalah darul bala, tempat ujian dari Allah. Kalau masih merasa hidup dan menjadi manusia, maka pasti diuji oleh Allah. Kalau tidak pengen diuji oleh Allah, jangan hidup. Kesulitan-kesulitan yang kita hadapi di dunia, bersabarlah, kata Sayyidina Ali. La mauta illa bil ajal. Urusan ekonomi, bersabar. La mauta illa bil ajal. Tidak akan meninggal dunia. Apapun yang terjadi, tidak akan pernah meninggal dunia. La mauta illa bil ajal. Kecuali sudah ditentukan ajalnya oleh Allah. Kalau belum ditentukan meninggal oleh Allah, jangan khawatir, tidak akan pernah meninggal dunia. Walaupun berusaha untuk meninggal, tidak akan pernah meninggal dunia. Ya tentunya syair atau syair dari Sayyidina Ali tadi ini bisa buat renungan untuk kita semua, bahwa memang kita hidup di dunia ini hanya sementara kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya, ketika nanti kita berada di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita kekal di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman, membawa Islam. Lebih-lebih kita bisa wafat dalam keadaan membaca La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik, pertolongan untuk kita bisa terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena amal selama kita hidup niki menentukan bagaimana keadaan kita meninggal dunia. Dan keadaan kita meninggal dunia niki menentukan bagaimana nasib kita nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi mudah-mudahan kita husnul khatimah. Demikian yang bisa Tiang sampaikan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.